Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Fetrianto SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan pertama PJOK pada Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja pada peserta didik SMP Negeri 6 Nangapino, Kabupaten Melawi. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di virtual meet ini untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi pada masa pandemi ini kita selalu aktif untuk beraktivitas. Jadi jangan sampai tidak beraktivitas olahraga ya. Jadi olahraga itu sangat penting di masa pandemi ini ya, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya pada saat kalian keluar, kalian harus memakai masker ya. Dan kemudian cuci tangan terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi kita untuk menghindar dari ya wabah ini. Baik, gimana? Ini kok senyumnya, senyum Pepsodent saya mau lihat dulu semuanya. Harus fresh ya, smile, ya senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak. Nah, jadi apa saya bilang salam olahraga, kalian jawab jaya, jaya, jaya. Siap ya? Siap. Yuk. Salam olahraga. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ketua kelas Cindy untuk memimpin doa supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Cindy, saya persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Cindy yang sudah memimpin doa. Nah, jadi saya harap di presensi di classroom ini diisi ya. Diisi, di sini sudah 9 orang yang sudah menyerahkan, yang udah ngisi kehadirannya. Nah, tinggal 4 orang lagi. Tolong diisi presensinya ya. Nah, saya kasih waktu untuk 3 menit mengisi presensi ya, anak-anak. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi presensi di classroom ini, ya. Terima kasih yang sudah mengisi presensi pada hari ini. Nah, baik anak-anak. Jadi pelajaran kita hari ini akan, sebelum dimulai, saya akan membuat sebuah ice breaking ya. Ice breaking, kalian harus mempersiapkan konsentrasi kalian. Yuk semuanya, kamera dibuka anak-anak.
Semua kamera dibuka ya, dari awal sampai akhir. Kameranya dibuka. Yuk. Yuk, apabila saya bilang tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak? Paham? Oke ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke ya. Oke, baik. Anak-anak. Nah, sekarang kita akan melakukan yaitu ice breaking. Ice breaking memecahkan konsentrasi. Ya, makanya kalian harus menjaga konsentrasi kalian. Nah, kita ada ice breaking ya, garuk kepala dan parut kelapa. Ya, karena bahasa yang hampir sama, jadi harus konsentrasi ya. Apabila saya bilang garuk kepala, ya, kalian kepala. Apabila saya bilang kelapa, kalian kelapa. Paham ya? Apabila kalian salah, akan hukum ya. Hukumannya lompat aja. Ya, nak? Kelapa. Kepala garuk. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Situ salah. LC salah, LC. Silakan lompat LC, saya mau lihat. Yuk lompat, hukumannya lompat aja. Yuk, 1, 3. Lompat. Oke. Yuk. Oke, baik. Jadi tadi sebenarnya sudah selesai. Sekarang akannya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat materi tentang minggu lalu? Ya? Ya, masih ingat tidak? Materi pembelajaran kita minggu lalu itu materi apa? Lari jarak pendek. Lari jarak pendek, Pak. Lari jarak pendek. Ya? Nah, jadi minggu lalu Lari jarak pendek. itu lari jarak pendek. Ya, coba si Cindy masih ingat tidak lari jarak pendek? Lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang lintasan dari awal garis finish hingga Tunggu abang. dari awal garis ke garis finish. Coba ulangi Cindy. Ulangi awal. Lari jarak atau sprint adalah lari yang dilakukan dengan kekuatan dan penuh di sepanjang lintasan dari garis start hingga garis finish. Oke, terima kasih Cindy sudah mengingat kembali yaitu pelajaran kita yang minggu lalu tentang lari jarak pendek ya. Jadi lari jarak pendek ini sangat berhubungan dengan materi sekarang. Ya, mungkin anak-anak minggu lalu sudah jelaskan materi berikutnya itu materi apa. Jadi, ingat tidak apa yang saya jadi hari ini materinya apa? Yuk, silakan. Lompat jauh. Oke, mantap. Lompat jauh ya, Ayu. Nah, sekarang Ayu tahu tidak lompat jauh itu apa, Ayu? Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas, terus lompat dan melalui udara dan mendarat sejauh mungkin di dalam bak pasir. Oke ya. Jadi lompat jauh itu kita lompat sejauh-jauh mungkin, ya. Jadi ini sangat kali di dalam materinya minggu lalu ya. Mungkin kalian tahu ya apa sangat berhubungan, sangat berkesinambungan antara lari dan lompat jauh. Yo, ada yang tahu tidak apa hubungan antara lari dan lompat jauh? Silakan. Apa hubungannya? Yo, Ayu. Hubungannya adalah awalan dari lompat jauh tadi. Jadi kita sebelum memasuki materi harus menguasai teknik-teknik dasar dalam berlari. Oke, mantap Ayu. Jadi, sebelum kita
memasuki pelajaran lompat jauh ini, kalian harus bisa berlari terlebih dahulu. Minggu kan saya lihat kalian udah ada yang bisa berlari ya. Nah, jadi lari itu adalah salah satu teknik dasar ya, tapi di dalam awalan lompat jauh. Nah, itu ya anak-anak. Jadi harus dikuasai lari dahulu. Nah, jadi di dalam pembelajaran lompat jauh ini, saya sangat berharap sekali kepada kalian bisa melakukan gerakan-gerakan teknik dasar dalam lompat jauh ya. Pada tahun 2018 ya, kita S6 itu pernah menjuarai tentang atletik ya. Atletik cabang di dalam ada trilomba ya, ada lari, ada lompat jauh, dan kemarin tolak peluru ya. Sangat bagus dalam si kakak kelas kalian kemarin itu, dia menjuarai juara 2 ya di kabupaten. Nah, kalian sebagai siswa negeri 6 harus bisa seperti kalian telah menjuarai atletik ya, pada tahun 2018 kemarin. Nah, jadi jangan sampai kalian semakin menurun. Jadi tetap semangat. Harus semangat di melakukan olahraga tersebut. Ya, anak-anak. Nah, jadi apabila kalian menguasai teknik-tekniknya, nanti saat kalian pastinya akan bisa melakukan lompat jauh atau menjelaskan tentang materi lompat jauh ya, teknik dasar itu. Jadi harus kuasai benar-benar. Nah, jadi hari ini tujuan dalam pembelajaran kita itu ya, 1, siswa bisa menganalisis ya gerak dasar di dalam caranya awalan, tumpuan ya, atau tolakan, kemudian melayang dan mat. Itu ya. Tuh. Kemudian Pak, siswa bisa menjelaskan spesifik dalam lompat jauh awalan, tumpuan atau tolakan, kemudian melayang dan mendarat. Nah, dan tujuan yang ketiga yaitu siswa bisa mempraktekkan gerakan spesifik awalan, tumpuan atau tolakan, melayang dan mendarat pada saat di lompat jauh ya. Di ada yang kalian kuasai pada ini tujuan pembelajaran kita. Baik, anak. Nah, jadi apabila kalian bisa menguasai di dalam teknik-teknik dalam lompat jauh, nantinya kalian akan ya bisa mencapai di mana KKM sekolah kita ya itu 70. Nah, jadi kalian harus bisa 4 nilai 70 karena nanti kalian mengerjakan di LKPD pengetahuan keterampilan ya. Kemudian nilai kalian ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan. Nah, di sini tadi sudah ngisi presensi ya. Nah, sekarang di sini kalian harus membuka bahan ajar di classroom ya. Nah, kemudian nih ada penilaian sikap. Ini penilaian sikap, saya menilai kepada kalian ya, ada menghargai, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, di sini kalian baca benar-benar ya. Inilah penilaian sikap saya terhadap kalian ya, anak-anak. Nah, kemudian nanti selesai pelajaran kita dimulai pelajaran hari ini ya. Tunggu udah ditutup, kalian mengerjakan LKPD pengetahuan. Ya, kerjakan saja LKPD pengetahuannya ini di classroom ya. Kemudian ada LKPD keterampilan. Nah, apabila nilai kalian di bawah 70 akan saya kasihkan remedial ya. Nah, jadi harus tuntas, harus sampai 70. Ya, anak-anak, silakan, ini ada di classroom ya yang sudah saya sharekan kepada kalian. Nah, pastinya kalian sudah membaca di rumah ya. Jadi di sini akan saya tampilkan lagi supaya untuk kalian ingatkan. Nah, di sini ada adik lompat gaya jongkok. Nah,
Coba Ayu bacakan, apa itu pengertian lompat jauh? Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seseorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Oke, terima kasih. Berarti sudah kelihatan ya di depan kalian. Ini kita membahas tentang gaya jongkok ya. Nah, ini dilihat benar-benar. Gerakan di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara. Badan dibulatkan, kedua lutut ditekuk, dan kemudian kedua tangan luruskan ke depan. Nah, inilah pengertian gaya jongkok. Nah, di sini ada gambar gaya jongkok. Ya, ini gayanya. Nih lihat kakinya nih. Kakinya seperti jongkok ya. Pada saat sudah melayang di udara. Nah, mendaratnya ini kalian lihat dulu nih, papan tumpuan. Ini pakai satu kaki saja, tidak ada yang menggunakan dua kaki. Biasanya ada siswa yang salah ini, menggunakan dua kaki. Jadi harus menggunakan satu kaki, kaki yang terkuat. Ya. Barulah melayang. Nah, melayang menggunakan jongkok dan mendarat menggunakan dua kaki ini. Ya. Nah, kemudian langsung di teknik lompat jauh. Nah, di sini ada teknik dasarnya. Ya. Di dalam lompat jauh, yang pertama teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Nah, yang kedua yaitu langkah panjang atau pincang. Bisa simak di video sebelumnya ya, lari jarak panjang. Kemudian ini juga sama, lari cepat. Bisa kita simak dalam video ini lari juga. Kelas satu yaitu lari jarak panjang atau sprint. Harus bisa yang kedua yaitu panjang. tolakan. Nah, kita lihat. Nah, ini ada 3 tolakan yang benar. Yang penting adalah di belakang. Ini tolakan yang benar. Dari balok. Nah, kemudian ini ada tolakan yang salah, ada 3. Sedikit saja melebihi dari balok, kita sudah bibis. Kemudian adalah belajar awalan dan mendarat. Langkah 1. Kemudian langkah 2 silahkan dilakukan. Nah, 2 langkah dari balok. Nah, ini ada 3 langkah. Silahkan ambil langkah dari balok tersebut dan balok lompat jauh. 3 langkah mundur ke belakang atau 3 langkah seperti ini membentuk Nah, ini jongkok. pada saat melayang. Yang keempat yaitu mendarat. Nah, cara mendaratan hanya seperti orang jongkok. Nah, tapi jongkok. sebisa mungkin jangan sampai kita berguling ke belakang ya. Tidak boleh berguling ke belakang, pantatnya jatuh tidak boleh, tangannya pun tidak boleh ke belakang. Ya, tinggi. Pendaratan yang salah Nah, seperti ini pantatnya salah. ke belakang. Kemudian pantat serta tangannya ke belakang. salah. Terus ini yang lebih parah fatal sekali. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak video berikut. Nah, ini di awalan, ya. Nah, kemudian tolakan atau tumpuan. Nah, ini melayang, ya, harus kaki jongkok. Mendarat dan kaki 2. Nah, ini ngambil kamera yang dari depan. Nanti ada dari kamera samping. Nah, ini tumpuannya, tidak boleh melewati dari papan tumpuannya. Nah, melayang. Melayangnya. Ini mendarat. Nah, jadi terima kasih ya sudah mengamati video yang saya putar tadi. Nah, sekarang ya kita masuk yaitu kalian untuk menganalisisnya. Ini ya. Nah, kemudian ada gambar keempat. 1 ini apa? 2 apa? Ya, 4. Nah, bisa kalian lihat? Ya, boleh silakan kalian bertanya dulu sama siapa orang tuanya atau siapa yang sudah saya tampilkan video maupun gambar tadi. Ya, saya persilakan. Nah, sekarang kalian untuk mendiskusikan hal-hal yang kalian tidak mengerti tadi, pertanyaan-pertanyaan, ya, silakan mau bertanya apa nanti kita jawab sama-sama, ya. Hal yang tidak kalian ketahui. Yuk, silakan untuk bertanya. Kameranya tetap dihidup. Cindy, silakan.
Bagaimana posisi tubuh kita saat sedang melakukan tolakan dalam lompat jauh? Ya, posisi tubuh kita pada saat Melakukan tolakan, Pak, atau melakukan tumpuan. tolakan ya pada saat lompat jauh. Ya, mana? Ada yang bisa untuk menjawab pertanyaan Cindy? Nah, Yuni kan? Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan, dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Ya, jadi kaki itu tidak boleh melebihi dari papan tumpuan ya pada saat mau kita melompat. Nah, jadi jangan meloncat ya, melompat. Kalau lompat itu beda. Kalau loncat itu tidak bergerak, kita tetap di tempat itu loncatannya. Tapi kalau lompat kita pindah. Nah, pindah misalnya lompat ke depan, lompat ya. Nah, itu perbedaannya. Yuk, pertanyaan. Saya Ya. perlengkapan apa saja yang digunakan untuk melakukan lompat jauh? Ya, perlengkapan apa saja pada saat melakukan lompat jauh ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menjawab dari Neza. Yuk, silakan yang mau bertanya, yang mau menjawab dari pertanyaan Neza. Perlengkapannya apa saja? Ayuni mau menjawab. Yuk, silakan Ayuni jawab pertanyaan Neza. Perlengkapannya yaitu papan tumpuan dan bak pasir. Papan tumpuan, kemudian bak pasir, dan kemudian apa lagi? Ya, cangkul ya untuk ngeratakan tanahnya, ngeratakan pasir ya. Kemudian meteran untuk mengukur jarak kejauhan seorang atlet melompat. Ya, itu saya tambahkan. Ya, terima kasih pada Ayu yang sudah menjawab. Dari kesalahan yang kita lakukan saat lompat jauh adalah Ya, akibatnya pada saat melakukan lompat jauh, kesalahannya. Ya, silakan siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Neza. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kesalahannya, apabila kesalahan, apa akibatnya nantinya? Ayuni, yuk, silakan jawab. Kita akan mengalami cedera yang cukup parah jika kita melakukan kesalahan dalam lompat jauh. Nah, itu Ayuni. Ada yang lain? Akibatnya kita akan mengalami cedera yang cukup parah. Apa? Patah tulang, masuk rumah sakit. Ya. Udah, sudah. Pak. Cedera. Nah, tadi ada pertanyaan si Neza, itu apabila salah melakukan dalam lompat jauh, akibatnya apa saja? Akibatnya tadi Ayu menjawab ya, yaitu bisa cedera, ya, kaki seleo. Nah, kemudian yang lain lagi apa? Yo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Perdi, ya, silakan Perdi. Apa? Didiskualifikasi, Pak. Kena dis ya. Kena dis oleh jurinya. Jadi, kalau melakukan kesalahan itu kena dis, diulang lagi. Saya akan bertanya, bagaimana cara kalian untuk menyeleksi kaki yang terkuat pada saat melakukan lompat jauh, ya? Bagaimana? Ya, coba Nabila, kamu lakukan mana cara lakukan seleksi kaki yang terkuat pada saat melakukan jalan. Hidupkan kameranya. Yaitu dengan Hidupkan. Kalau bisa dipraktekkan bagaimana seleksinya. Enggak kan? Yo. Hai. yaitu dengan cara menentukan kaki bagian kanan atau kiri yang mampu menendang, karena dalam melakukan tumpuan hanya menggunakan satu jari. Oke, ya. Jadi itu jawaban Nabila. Ada yang bisa mempraktekkan tidak? Yuk praktekkan. Ayuni, yuk silakan Ayuni, praktekkan. Bagaimana? Berdiri. Yuk, mulai.
kita pura-pura jatuh gini langsung terus gitu. Ya. Tuh, semuanya. Kaki satu angkat. Jangan angkat dulu. Jangan angkat dulu. Pura-pura badannya pura-pura agak depan. Sudah mulai kah tekan? Yuk, silakan ikuti gerak. Yuk. Nah. Tahan keseimbangan. Yuk, ulangi lagi anak-anak. Ya, tahan keseimbangannya. Kita berdiri lurus dan jatuhkan badan ke depan ya. Langsung kita tahan dengan kaki terkuat kita. Nah. Tuh. Yuk, ulangi lagi anak-anak. Silakan. Ikuti gerakan saya. Siap, 1, 2, 3. Ya. Oke anak-anak. Jadi tadi kalian sudah melakukan ya untuk menyeleksi kaki yang terkuat ya. Misalnya kaki kiri saya yang terkuat. Nah, jadi kita nanti lompat lalu menggunakan satu kaki ya. Nah, ingat, ini saya bawa papan ya, bawa papan ini sebagai untuk tumpuannya. Nah, ini bisa kalian lihat nih anak-anak. Nih. Nah, ini papan tumpuan. Kalian ikuti gerakan saya. Yuk, semuanya ada papan tumpuan. Nah, kalian ada kertas lah, tahu situ ya. Tidak boleh melebihi ini mati nih, tidak boleh mati. Ya, kalau ke sini boleh pijak papan tumpuannya. Angkat kaki satu, saya kuat. Ya. Nah, yuk semuanya praktekkan. 1, 2, 3. Nah. Ulangi anak-anak. Ulangi. Yuk, lompat sekencang-kencangnya. Ayunkan. Yuk, kan. Ayunkan. Yuk, hitung 1, 2, 3. Nah. Ulangi lagi, sekali lagi. Ayun. 1, 2, 3. Nah, tuh. Ya. Jadi itulah ya di dalam tolakan atau tumpuan di dalam lompat jauh ya. Di mana saya sudah menyediakan papan ya, itu tidak boleh melewati papan tumpuannya. Kaki harus di belakang tumpuannya ya. Menginjak papan boleh. Ingat, menolak atau tolakan di tumpuan dalam itu menggunakan satu kaki ya. Ayu mau bertanya ya. Coba kalian praktekkan bagaimana cara kita melakukan lompat jauh. Oke, bagus sekali Ayu. Bagaimana cara melakukan lompat jauh ya? Awal ada tolak tumpuan, kemudian melayang dan mendarat ya. Ketiga, mulai. Ya. Oke ya. Terima kasih Perdi ya. 1, 2, 3. Nah. Itu pakai awalan. Yuk. Lari, lagi, ulangi. Ulangi semuanya. Yuk. 1, 2, 3. Ya, anak-anak, baik jadi diskusi kita pada hari ini cukup. Sekarang saya membuat kesimpulan. Kalian mungkin bisa kesimpulan, saya persilakan untuk membacanya. Yuk. Ya, Pak. Ya, Nabila, buat kesimpulan hasil diskusi kita pada hari ini.
Kesimpulan dari lompat jauh adalah keseluruhan rangkaian gerak teknik lompat jauh terbagi dalam tolakan, melayang, dan pendaratan. Teknik dasar ini harus dikuasai dengan baik untuk mendapatkan koordinasi gerak yang baik sehingga menghasilkan jarak lompatan yang jauh. Gaya yang terdapat dalam lompat jauh gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Sudah, Pak? Ya. Jadi itulah kesimpulan dari Nabila. Coba yang lain buat kesimpulan. Silakan. Dengan adanya kegiatan virtual meet ini, kita bisa saling tukar pikiran dengan kawan ataupun guru. Dari yang tadinya kita tidak paham, bisa menjadi paham. Karena kita tahu sendiri, saat ini wilayah kita termasuk wilayah yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan belajar dengan tatap muka di sekolah. Jadi sekarang kita tahu bahwa kalau kita mau belajar, tidak hanya di sekolah saja. Kita bisa mendapat pengalaman juga dari pembelajaran yang kita lakukan lewat virtual meet ini, Pak. Oke, terima kasih kepada Cindy. Yuk, silakan tepuk tangan untuk Cindy. Ya. Nah, baik. Ini kesimpulan dari Cindy. Ya, saya untuk ini. Walaupun kita di masa pandemi ini, kita tetap bisa beraktivitas ya untuk melakukan proses pembelajaran olahraga. Karena masa pandemi ini, ya kita tidak boleh tatap muka, ya tidak boleh. Jadi dengan virtual ini, ya kalian bisa untuk mempraktekkan juga gaya lompat jauh macam mana, ya. Bisa juga kegiatan belajar mengajar kita, ya. Jadi inilah kegiatan belajar mengajar kita. Hal-hal yang tidak tahu, jadi tahu kalian. Kalian kan hanya membaca di buku saja, ya kan? Hanya melihat video. Nah, jadi bisa juga ini dilakukan dalam virtual meet sehingga kalian pun jelas. Ada penjelasan dari guru, ya. Dari guru maupun diskusi tadinya. Hal yang tidak tahu, jadi tahu di dalam melakukan lompat jauh. Nah, itulah ya dari kesimpulan yang dibuat oleh Cindy. Nah, oke, anak-anak, jadi cukup ya materi lompat jauh kita hari ini ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang masih di dalam atletik ya. Masih di dalam atletik yaitu apa? Apa ini? Tolak peluru. Ya. Tolak peluru ya. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang tolak peluru ya, anak-anak. Nah, mungkin minggu depan lah saya lebih mendetail untuk menjelaskan tentang apa ini maksud dengan tolak peluru itu dan teknik-tekniknya apa saja, gaya-gaya dalam tolak peluru apa saja. Nah, mungkin ini di penilaian sikap. Tadi saya kan di awal sudah menjelaskan kepada kalian, ya, penilaian sikapnya. Ini sikap kalian saya nilai. Nah, kemudian di sini ada LKPD pengetahuan, ya. Ini ada LKPD pengetahuan, ini kalian isi, ya. Nah, di sini ada klik aja LKPD-nya. Nah, ini namanya diisi, ditulis namanya. Seandainya Cindy, ya, Cindy. Nah, jawab pertanyaan ini. Ini dalam bentuk pilihan ganda. Ada 10 soal saya buat. Kalian isi. Ya, misalnya nomor 1 apa? B seandainya. Nah, ya, nomor 2 apa ya? Seandainya kalian sudah mengisi, semuanya sudah diisi, langsung kalian klik kirim. Ya, otomatis nanti akan masuk ke tempat saya. Ya, anak-anak. Nah, itu untuk di LKPD pengetahuan. Sekarang ada di LKPD keterampilan. Nah, di sini ada keterampilan. Kalian klik Google formulirnya nih, dibaca benar-benar nih. Nah, kelihatan tidak anak-anak di sini LKPD-nya? Halo? Halo Kelihatan, anak-anak? Kak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, dibaca. Ini dibaca. Cara melakukan bagaimana pada saat kalian mau buat video itu. Nah, ini ada gerakan-gerakannya. Kemudian, ya namanya diisi. Sananya tadi Cindy. Nah, kemudian tambahkan file. Ini tambah file videonya, ya. Video yang sudah kalian rekam. Klik ini. Nah, ini karena di laptop, kalau di HP kan lain tampilannya. Cari videonya, ya. Nah,
jika sudah ketemu, langsung di-upload di sini nih. Ada tulisan upload yang warna biru nih. Kalau sudah di sini ya, anak-anak. Nah, inilah dia LKPD keterampilan. Nah, sekarang kita akan yel-yel seperti biasa ya, anak. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita ini. Yuk. Ikuti gerakan ya. Kalau kau suka olahraga, tepuk tangan. Kalau kau suka olahraga, petik jari. Kalau kau suka olahraga, mari kita lakukan. Kalau kau suka olahraga, mari lompat jauh. Lompat. Yo. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, jadi saya mengingatkan kembali kepada kalian, apabila kalian keluar, ya, dari rumah, harus memakai masker dan cuci tangan. Nah, selalu cuci tangan, jangan bosan-bosan cuci tangan. Jauhkan dari kerumunan itu ya, anak-anak. Ya, jadi jagalah protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama-sama. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada materi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk Cindy, untuk memimpin doa sebelum kita tutup pelajaran ini. Yuk Cindy. Baiklah teman, sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Cindy yang sudah memimpin doa siang hari ini dalam kegiatan proses pembelajaran ngajar kita. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Ya, terima kasih Cindy. Ya, silakan boleh keluar kalian untuk istirahat ya. Sudah menyaksikan video pembelajaran lompat jauh pada peserta didik SMP Negeri 6 Nangapino Kabupaten Melawi. Mungkin di dalam video ini ada kekurangan atau kehilafan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.